Ostomate dan juga professional board ya, baik itu dokter, perawat dan lain sebagainya, mereka harus bersama-sama membangun konsep tadi supaya perasaan-perasaan rendah diri, ditinggal, depresi, sendirian, itu tuh nggak terjadi gitu. Oke, thank you. Kabar baik lagi ya, kita sudah sampai di part 4. Jadi kalau tadi di part 1, 2, 3 yang sudah nonton, itu kita sudah diskusi tentang masalah, terus kemudian kegiatannya, terus udah gitu ada challenge-nya. Nah sekarang apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh kita ya? Apa sih sebetulnya yang harus menjadi support system yang harus kita sediakan buat Ostomate? Mungkin ini tidak terlalu besar, tapi setidaknya 3 model ini itu yang kita buat supaya para Ostomate di Indonesia itu bisa ditolong dengan tidak 100% sempurna, tapi setidaknya model seperti ini bisa menjadi salah satu challenge yang bisa kita lakukan bersama di masyarakat. Itu sebetulnya yang paling penting. Jadi kita membangun 3 konsep ini. Awalnya memang di Kotak Hijau ya Mas Devi. Ya, jadi Bu. semua itu berawal dari Yayasan Kanker Indonesia. Jadi bersama dengan Yayasan Kanker Indonesia itu sudah sejak tahun 1997. Lama sekali ya. Kali ya. Jadi di sana ada Jadi di sana tuh ada professional board yang jelas diketuai oleh ketua umum waktu itu ya Ibu Umar Wirahadikusuma, terus kemudian di situ ada salah satu pendiri stomanya, di situ ada ketua operasional itu ada Dr. Melisa, terus kemudian ada timnya Dr. Melisa itu ada Dr. Dita Parengkuan, terus udah gitu satu lagi Bapak Ostomate kita, Dr. Benny Filippi. Terus untuk yang stoma nurse-nya, memang waktu itu yang in charge sekali, yang paling sering sekali itu ada Ibu Dias Tiorini, terus kemudian ada Mbak Asmi, yang satu di Bandung, yang satu lagi ada di Medan sekarang nih Mas Devi. Dan kemudian akhirnya kita deh nih, yang terus mengembangkan gitu ya, mengembangkan konsep model ini. Jadi dari klinik stoma dan pengadaan stoma, kita kembangkan menjadi lebih besar lagi. Ada Stoma Nurse Support Group. Itu saat ini sebetulnya yang Stoma Nurse Support Group itu hampir semuanya dipegang oleh WooCare for Indonesia Nurses. Itu presidennya jelas ya, ada Pak Edi Mulyadi di InWCCA sebagai pengampu keseluruhan model kerja. Terus kita juga punya ketuanya itu ada Mas Hamka ya di NCI. Nah, terus kemudian kita sendiri di WooCare, kita ada Mbak Pipit ya, yang memang mendalami untuk pasien-pasien stoma dan juga palliative care sebagai ketua penanggung jawabnya. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Stoma Nurse Support Group? Nah ini bisa nanti ditiru oleh teman-teman kita seluruh Indonesia. Ada edukasi dan konseling. Ya, edukasi dan konseling. Terus kemudian ada perawatan komplikasi stoma dan peristoma. Lainnya apa? Bekerja sama dengan dokter, bekerja sama dengan fisioterapis, bekerja sama dengan nutrisionis, bekerja sama dengan masyarakat, penyintas sosial, dinas sosial. Seperti di WooCare tuh kita punya Mbak Ana dan Mbak Onit yang memang dia concern sekali untuk pasien-pasien paliatif. Nah, note-nya, ini harapan kita, ini semua itu bisa di-cloning dan ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di tahun 2021 nih Mas Devi, saat ini kan Mas Devi sudah concern sekali ya untuk di model kegiatan operasional di WooCare Center ya. Jadi kita coba pemodeling nanti dengan dengan bentuk Yayasan WooCare Indonesia itu lebih kita kuatkan lagi sehingga makin banyak nih masyarakat yang bisa ditolong bekerja sama dengan WooCare Center sendiri ya sebagai pusat dari model workshop Stoma Nurse untuk mengembangkan model konsep ini. Terus kemudian yang di komunitas Ostomate Gathering nggak boleh ketinggalan. Jadi harapannya ntar setiap rumah sakit harus bikin Ostomate Gathering. Keren nggak tuh? Bayangkan ada 32 provinsi, ada 1.284 rumah sakit, mereka punya Ostomate Gathering. Mereka punya kelompok stoma.
Terus sering-sering bikin forum group discussion ya Mas Devi ya. Apalagi kalau lagi ada student Indonesian EdNet nih. Aku paling seneng tuh selalu dikasih gratis sama Mas Devi untuk bikin focus group discussion. Dan yang terakhir adalah entrepreneur stoma atau stomapreneur. Nah, ini memang menjadi salah satu model konsep. Ini kalau buat doktoralnya Mas Devi besok bisa diambil nih Mas untuk peminatan entrepreneurship ya. Yes. Tapi ya harus betul-betul kuat tuh kalau mau ngalahin Pak Sandiaga Uno, karena ini fenomenal nih, stomapreneur nih Mas. Kalau nursepreneur udah terjadi loh ya. Artinya betul, butuh total quality management, butuh model konsep, dan lain sebagainya. Tapi kalau stomapreneur, itu challenge. Oke, jadi ini adalah bentuk-bentuk support manajemen yang kita buat. Dan memang harapan terbesarnya adalah WUCare Center tetap terus mendukung kegiatan-kegiatan ini, dan juga paling utama adalah Yayasan Kanker Indonesia ya, supaya kegiatan ini tetap terus bisa tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ya, pasti. Tadi juga kemarin juga diskusi dengan Dr. Beni Filipi, pasti beliau tuh minta jangan hal yang pertama ataupun jangan muluk-muluk dulu. Intinya bagaimana sih sebenarnya kita punya key person yang di setiap provinsi aja. Jadi intinya sebenarnya 34 provinsi itu ada key person yang tadi yang bisa mensupport Ostomed gitu. Walaupun kita mungkin di WUCare for Nurses atau Winners itu sudah ada. Nah, tapi beberapa memang belum ke arah stomach care ya. Jadi untuk sekarang ini beberapa winners ya masih di wound care. Nah, mungkin ini harapan kita juga sama-sama bagaimana sih Ostomed ini ataupun stomach care ini bisa terdeliver dengan baik ya, deliver dengan baik di tiap-tiap provinsi. Ini mungkin juga menjadi challenge juga bagi kita bagaimana untuk minimal di ibu kota provinsi ya. Jadi rumah sakit yang ada di ibu kota provinsi itu ya, jadi ibu kota provinsi itu ada stomanas yang sudah berkolaborasi dengan dokter. Artinya nanti walaupun nanti pasiennya itu kembali ke daerahnya masing-masing, itu baru kita refer ke teman-teman yang ada di daerah. Ya, itu yang challenge utama lah dari Dr. Beni kemarin. Berarti mimpinya kalau itu terjadi itu sangat luar biasa sekali ya. Simple, sederhana gitu ya. Jadi memang di 2021 Mas Devi, kemarin saya juga sudah diskusi dengan distributor ya, dalam hal ini prinsipal di Care Group itu, mereka kita minta salah satu pemodeling, salah satunya misalnya All Care Day. All Care Day bukan berarti Care, bukan maksudnya, tapi All Care ya, tapi memang disponsori oleh Care. Jadi modelnya adalah bagaimana satu hari itu setiap bulannya selama 12 kali, 1 tahun, berarti kan setiap bulan ya, setiap bulan kita akan membuat satu model konsep orang harus tahu tentang stoma. Siapapun gitu ya. Jadi nanti akan disusun modelnya seperti itu. Termasuk yang Mas Devi tadi bilang, orang kan harus tahu ya seperti apa sih stoma dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kalau ada key person-nya tadi, pasien stoma atau dokternya yang sudah melakukan pembedahan stoma akan merefer ke dia, terus kemudian itu akan mereka bisa minta call untuk diberikan stoma kit, Mas Devi. Oke. Jadi stoma kitnya ini free. Ya, jadi stoma kitnya free. Buat apa? Buat ostomed baru. Jadi ostomed barunya itu nyobain gimana sih dia kalau pakai kantong yang benar. Sehingga kualitas hidupnya tadi jadi meningkat. Itu sebetulnya. Jadi salah satu model support yang bisa kita berikan di 2021 nih, yang kita sedang planningkan terus-menerus ya Mas Devi ya. Nah, kita masuk yang bekerja sama dengan WUCare Center nih Mas Devi. Jadi aku terima kasih sekali nih dengan Pak Monang, Mas Devi, dan seluruh timnya di Diklat maupun di divisi klinik. Pemodelan ini juga bisa menjadi salah satu model konsep yang kita kembangkan. Juga termasuk Mas Hamka ya sebagai pembina di Telenursing SOS Indonesia. Jadi di situ tuh kalau nggak salah sudah ada sekitar berapa Mas? Lebih dari 200-an ya, lebih dari 200 orang tergabung ya. Itu juga bisa buka nanti di FB-nya Friend of Ostomy, itu juga ada. Jadi mereka bisa sharing apa aja gitu ya.
sharing apa aja. Nah, kalau yang Basic Ostomed, mangga tuh diceritain model konsepnya. Ya, betul Bu. Nah, pastinya ya dengan konsep mobile project ya yang sudah kita buat ini adalah telenursing yang simple ya secara virtual dibuat dengan menggunakan WhatsApp group ya. Jadi Ostomed bisa sharing, yang diskusi. Nah, nggak hanya seperti ini aja, pastinya telenursing ini juga bisa teman-teman ya bisa dilakukan dengan cara di sosial media, contohnya di WhatsApp ataupun kalau untuk Ostomed, sahabat Ostomed sendiri punya Instagram, chatbox di Facebook, ya betul, ataupun Instagram juga ada. Jadi ada Instagram namanya sahabat Ostomed ya. Sahabat Ostomed itu bisa teman-teman bisa follow ya Instagramnya, bisa juga sharing bersama expert kita di sana untuk masalah-masalah yang sering didapatkan. Nah, ini juga tentang Basic Ostomed juga ini tentang Ostomed yang ingin sharing ya di YouTube channel WooCare Center. Juga sama, ya kalau itu yang sudah di-identify. Nah, bagi teman-teman yang belum dapat akses yang ke Basic Ostomed juga bisa ke sosial media kita di Instagram, sangat mudah, ketik aja sahabat Ostomed, pasti sudah ada, silakan follow dan boleh nanya-nanya seputar tentang stomach care seperti itu, Bu. Kalau mau penuhnya ada di WooCare Publishing ya. Ya. Jadi bisa lihat semua ya Mas Devi ya. Intinya keywordnya ketik aja WooCare. Keywordnya apa Mas? Ya intinya ketik aja WooCare Ostomed di Google itu pasti ada. Jadi gitu. Jadi ketik aja WooCare ataupun Ostomed ataupun Indonesia pasti keluar semuanya. Mau YouTube channel, YouTube, Facebook semuanya, Instagram semuanya ada. Jadi memang ternyata yang sudah kita lakukan sebelum kejadian COVID ini juga menjadi satu pembelajaran yang bagus ternyata ya. Jadi sebelum ini terjadi, sebelum COVID terjadi, teman-teman di Ostom itu mereka sudah terpapar dengan model konsep mobile project ini. Jadi itu sangat membantu sekali ya. Terus kemudian Ostomed Gathering tadi juga udah cerita ya. Jadi memang Ostomed dan juga professional board ya, baik itu dokter, perawat dan lain sebagainya, mereka harus bersama-sama membangun konsep tadi supaya perasaan-perasaan rendah diri, ditinggal, depresi, sendirian, itu tuh nggak terjadi. Gitu. Jadi memang kita concern sekali bahwa keinginan-keinginan memandirikan para Ostomed itu menjadi satu model konsep keperawatan ya yang bisa kita kembangkan untuk masyarakat di Indonesia. Ya, oke Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu tentang WooCare seperti apa ataupun mau booking perawatan stoma atau luka juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu nih mau datang ke WooCare nih mau perawatan stoma, nah silakan ketik aja di Play Store-nya My WooCare. Nah itu sudah ada tuh aplikasinya untuk Bapak Ibu untuk terkoneksi dengan kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan kita, Bapak Ibu klik WhatsApp-nya pun akan langsung back-nya ke saya, jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung WhatsApp dengan saya di sini. Ya kalau Bapak Ibu ingin hubungi kami, nanti bisa langsung hubungi saya. Jadi pastinya Bapak Ibu di aplikasi ini sangat mudah ya bagi Bapak Ibu untuk booking perawatan stoma di WooCare. Nah untuk perawatan stoma untuk di tahun 2020 ini kita masih free, jadi nggak berbayar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mau cek nih stomanya seperti apa, mau cek komplikasinya, nah silakan datang ke WooCare karena biaya perawatannya tidak berbayar. Seperti itu, Bu. Nah, pastinya sampai ketemu Bapak Ibu di next session Aswida. Nah, Aswida hari ini sangat kompleks ya, kita ada 4 part yang Bapak Ibu bisa nyicil nontonnya ya, gitu ya. Bisa nyicil nontonnya, jadi bisa part 1 dulu, part 2, part 3, sampai part 4, supaya komplit nih memahami tentang kantong stoma, dan apa sih stigma-stigma yang ada tentang kantong stoma ini. Oke, thank you Bu Ida atas waktunya. Sampai ketemu di next session. Sama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.